Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, senang bisa berjumpa kembali. Mari bersama-sama kembali kita datang beribadah, datang kembali belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami mau kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua tanpa terkecuali, bahkan juga bagi hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, judul firman Tuhan hari ini adalah kemurahan Tuhan. Saya percaya setiap kita mungkin mengenal lagu seperti berikut ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lagu ini sangat menyentuh hati jika kita melihat lirik demi lirik bahwa sesungguhnya kehidupan saya dan saudara adalah tidak lepas daripada kemurahan Tuhan. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 4 katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Raja Daud tuliskan, hanya di dalam rumah Tuhanlah kita dapat melihat kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hanya di dalam hadirat Tuhan, saya dan saudara akan menikmati kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, menikmati suasana surga, menikmati sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Mazmur 84 ayat 10 katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain untuk kita tinggal di rumah Tuhan. Kemurahan Tuhan sama dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak sama dengan kebaikan manusia. Kebaikan manusia sifatnya hanya sementara. Bahkan kebaikan manusia seringkali hanya untuk mencari sebuah keuntungan pribadi. Namun ketika Tuhan menyatakan kemurahan-Nya dan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, ini adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Hari ini kita diberikan nafas hidup, diberikan kesehatan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang kembali beribadah. Bukankah ini kemurahan Tuhan? Bahkan dalam Mazmur 34 ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bahkan dalam versi mudah dibaca, ayat tersebut berbunyi, nikmatilah Tuhan dan lihat betapa baiknya Dia. Orang yang bergantung pada Tuhan akan berbahagia. Tentu Bapak Ibu Saudaraku mengerti arti kata kecaplah. Seperti kita memakan sebuah makanan atau kita meminum sebuah minuman, maka kita akan merasakannya. Kita akan merasakan sensasi ketika kita makan dan minum secara perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Demikian dengan kehidupan saya dan saudara. Bukankah kita bisa melihat dari hari ke hari, day by day, dari setiap jam ke jam, detik demi detik, setiap menit demi menit hidup kita, ini semua harus kita
mengecap, harus kita sadari bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang patut kita banggakan. Bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini, tidak ada satu benda pun materi yang kita punya akan kita bawa pulang. Tidak semua orang berhasil melihat Tuhan itu baik. Tidak semua orang bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena tidak semua orang pernah mengecapnya. Doa saya Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah orang-orang yang senantiasa bisa merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Sekalipun sulit hari-hari ini untuk kita bisa menerima kenyataan hidup, tantangan hidup, masalah hidup. Tapi lihatlah, bukankah ini semua juga karena kesempatan untuk Tuhan izinkan agar iman kita bertumbuh. Ayub pasal 30 ayat 21 katakan, engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Ayub pun pernah mengungkapkan ekspresi hatinya. Kenapa engkau begitu kejam terhadap aku? Hambamu yang begitu saleh, yang begitu takut akan engkau. Dan engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Mungkin hari-hari ini kita juga bertanya-tanya seperti itu. Sebagai orang percaya kita sudah setia melayani Tuhan, sudah setia memberi, mungkin sudah memberikan pengampunan juga buat orang-orang yang sudah berbuat jahat sama kita. Tapi kenapa sepertinya kita tidak mendapatkan pembelaan, pertolongan Tuhan, bahkan doa kita dijawab oleh Tuhan. Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 sampai dengan 9 katakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Akhir suatu hal itu akan menjadi lebih baik. Kita akan tahu endingnya. Kita akan tahu akhirnya seperti apa. Kita saat ini belum sampai kepada endingnya. Namun percayalah, ketika kita sampai kepada endingnya, maka akhirnya adalah happy ending. Amin. Maka akhirnya adalah kita bisa melihat seperti dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah merencanakan dan mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Yang pertama kita belajar di sini, kemurahan Tuhan bukanlah alasan untuk kita hidup bagi diri sendiri. Kemurahan Tuhan bukan menjadi sebuah alasan untuk kita hidup semau gue, semau diri sendiri. Roma 12 ayat 1 katakan, berikanlah hidupmu kepada Allah. Jadi, saudara-saudara, aku mohon supaya kamu melakukan sesuatu. Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya. Ini dalam versi mudah dibaca. Jadi, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahanmu hanyalah untuk Allah dan akan menyenangkannya. Persembahan dirimu sendiri merupakan cara rohani bagimu untuk beribadat kepada Allah. Jadi kemurahan Tuhan sudah ditunjukkan. Dalam ayat 1 ini katakan Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya. Coba kita hitung berkat Tuhan setiap hari. Bukankah itu kemurahan Tuhan? Sudah sejatinya kemurahan Tuhan itu kita kembalikan kepada Dia. Kita meresponi kemurahan Tuhan. Kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan telah banyak melakukan kebaikan untuk kita. Karenanya balaslah kebaikannya dengan hidup rohani, yakni persembahkan hidup kepada Tuhan. Dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak kemurahan Tuhan. Bahkan dalam masa-masa kita menghadapi COVID-19 ini, saya percaya setiap kita mengalami dan merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Injil Lukas 19 ayat 8 ada sebuah cerita di situ dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini adalah bukti respon daripada Sakius yang sudah mengalami kebaikan Tuhan dan dia meresponinya dengan berbuat baik kembali kepada orang-orang sekitarnya.
Respon kita ketika kita mengalami dan merasakan kemurahan Tuhan, maka yang pertama, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Hiduplah bagi orang lain. Hiduplah menjadi berkat. Hiduplah layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam bagian yang kedua katakan, lakukanlah seluruh pelayananmu karena kemurahan Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 1 katakan, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Dalam versi lain dikatakan, kami melakukan pekerjaan ini karena kemurahan hati Allah. Itu sebabnya kami tidak putus asa. Jadi ketika kita mengerjakan pelayanan dalam hidup kita, ingat baik-baik, pelayanan tidak sebatas ketika kita ada dalam gereja. Ketika kita dalam keluarga pun, ketika kita di sekolah pun, ketika kita ada di kantor, di marketplace, itu adalah ladang pelayanan juga. Dan ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak putus asa untuk menjadi berkat, menjadi teladan, itu kita lakukan karena kemurahan hati Allah yang sudah lebih dulu menunjukkannya kepada kita. Sadarilah bahwa tidak selamanya kita bisa melayani dan tidak semua orang diberikan kepercayaan untuk melayani. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan waktu untuk kita melayani, layanilah Tuhan dan sesama karena kemurahan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan menunjukkan kemurahannya supaya kita kembali kepadanya. Roma 2 ayat 4 katakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kemurahan Tuhan itu untuk membuat kita kembali berbalik kepada Tuhan. Responilah kemurahan Tuhan yang masih terbuka untuk kita. Karena ada waktunya kemurahan Tuhan itu akan tertutup. Tuhan menunjukkan kemurahannya agar saya dan saudara itu sungguh-sungguh bertobat, lahir baru, hidup di dalam Tuhan, memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Memang iblis itu, setan itu diibaratkan seperti seorang pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya dan saudara, Tuhan inginkan supaya kita ini hidup lahir baru, sehingga kita bisa sungguh-sungguh hidup kelimpahan di dalam Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 11 katakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Dalam versi mudah dibaca, Allah akan membuat kamu kaya dalam segala hal sehingga kamu selalu dapat memberi dengan bebas. Dan pemberianmu melalui kami akan membuat orang bersyukur kepada Allah. Amin. Jadi kemurahan Allah membuat kita memiliki kesempatan untuk datang kembali, sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diperkaya dengan segala kemurahan hati untuk nama Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, bukan untuk kita, bukan kepentingan pribadi. Doa saya lewat firman Tuhan hari ini, kita kembali mengingat bahwa hidupku oleh karena kemurahan Tuhan. Keluargaku oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita sehat ataupun sakit saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan dan tidak mau menerima yang tidak baik itu menurut manusia. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini firman Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Hiduplah karena kemurahan Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami disadarkan, kami diajar untuk kami hidup karena kemurahan Tuhan. Jangan ada satupun di antara kami yang mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan ada satupun di antara kami yang bangga terhadap diri kami. Tapi kami boleh bangga karena kami punya Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menolong bahkan menyelamatkan hidup kami.
Karena itu hamba berdoa Tuhan buat setiap kami yang bersama-sama datang beribadah. Tuhan memberkati kami, memberkati umat. Mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan amin, amin. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Jadilah berkat dan hiduplah karena kemurahan Tuhan. Amin.